Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Juret, radiografer RSUD Arjawinangun. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K, labeling barcode amplop hasil dan penerapan Picture Archiving and Communication System di Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Baiklah, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Pendahuluan latar belakang. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintahan daerah yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dan rencana kerja mengenai labeling barcode amplop hasil dan penerapan Picture Archiving and Communication System di instalasi radiologi RSUD Arjawinangun. Maksud dan tujuan. 1. Peserta mampu memahami organisasi orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan: pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024 melalui sinkronus dan asinkronus pada platform Google Classroom. Adapun tempat kegiatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun secara daring. 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. 1. Visi dan misi. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. 2. Misi: berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Agamis: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Maju: meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional. yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah. Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK OPD Unit Kerja. Bagian ini menjelaskan SOTK pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Susunan organisasi dan tata kerja. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berikut ini bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada Bupati, di bawah Bupati, Wakil Bupati, dan di bawah Bupati dan Wakil Bupati ada Sekda. Sekda membawahi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Humas, dan Bagian Hukum. Bagian Pemerintahan membawahi Subbagian Pemerintahan Umum, Subbagian Pemerintahan Desa, Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi Subbagian Pendidikan Nakertrans, Budpar, Pemuda dan Olahraga, Subbagian Sosial dan Agama, Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan KB. Bagian Humas membawahi Subbagian Data dan Informasi, Subbagian Pemberitaan, Subbagian Sandi dan Telekomunikasi. Dan sementara Bagian Umum membawahi Subbagian Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum, Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Pembangunan, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Perekonomian. Bagian Pembangunan membawahi Subbagian Perencanaan dan Pembangunan, Litbang dan Statistik, Subbagian Perhubungan dan Kominfo, Subbagian Pekerjaan Umum. Bagian Sumber Daya Alam membawahi Subbagian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan, Subbagian Kelautan dan Perikanan, dan Subbagian LH Pertambangan dan Energi. Bagian Perekonomian membawahi Subbagian Koperasi UMKM dan Penanaman Modal, Subbagian Perindak dan Pendapatan, Subbagian Usaha, Subbagian Badan Usaha Daerah. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Bagian Organisasi. Bagian Umum membawahi Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga, Subbagian Keuangan Setda. Bagian Keuangan membawahi Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Pembukuan dan Verifikasi. Bagian Perlengkapan membawahi Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan, Subbagian Distribusi, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset. Bagian Organisasi membawahi Subbagian Kelembagaan, Subbagian Ketatalaksanaan, dan Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah. Sementara itu, sejajar dengan Sekda, ada staf ahli Bupati, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, staf ahli bidang sosial dan politik, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Di bawah Sekda juga terdapat kelompok jabatan fungsional. Dan susunan organisasi tata kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Kepala Dinas membawahi Sekretaris. Sekretaris membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Aset, Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Kepala Dinas juga membawahi Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan.
Bidang kesehatan masyarakat membawahi Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit membawahi Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi, Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bidang pelayanan kesehatan membawahi Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer, Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Subkoordinator Pelayanan Mutu Kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan membawahi Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Subkoordinator Jaminan Kesehatan, dan Subkoordinator Sumber Daya Kesehatan. Terdapat juga kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. 1. Pengadaan. Tahapan: perencanaan pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Penilaian kinerja. Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. Disiplin. P3K wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Hak: mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBD atau APBN. Dibebankan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan, mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Nilai dan etika OPD. 1. Renstra OPD unit kerja mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan penunjang. Meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal. Akreditasi rumah sakit. Program-program indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai berikut. 1. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. 2. Pembinaan lingkungan sosial. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana. Prasarana rumah sakit, prasarana polijiwa, prasarana poliparu, dan prasarana polimata. 5. Standarisasi pelayanan kesehatan. 6. Peningkatan disiplin aparatur. 7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 8. Meningkatkan keselamatan ibu dan anak. Berikut SOTK RSUD Arjawinangun. Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Direktur. Dalam periode ini dijabat oleh Dr. Bambang Sumardi, Mars. Ada Dewan Pengawas, Komite-Komite RS, dan Satuan Pengawas Internal. Membawahi Wadir Umum dan Keuangan, Bapak Suratmo Esos MSI. Wadir Pelayanan dan Pendidikan, Dr. Hajah Dewi Damayanti MKM. Wadir Umum dan Keuangan membawahi Kabag Umum dan Kepegawaian, Kabag Perencanaan Hukum dan Pengembangan, dan Kabag Keuangan. Kabag Umum dan Kepegawaian Ibu Ine Triana SEMSI membawahi Kasubag Tata Usaha Dana dan Kepegawaian Bapak Haji Kamid SST, Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga Ibu Nadiah SGZ, Ketua Tim Pengembangan SDM Haji Supriyatno SKep, Kabag Perencanaan Hukum dan Pengembangan Bapak Furqon Hendra SPT MSC membawahi Ketua Tim Pengembangan Rumah Sakit Ibu Nurbaiti SKep Nurse, Ketua Tim Perencanaan Evaluasi Pelaporan Bapak Robi STRAK, Ketua Tim Hukum Humas dan Pemasaran
Robi S. Kepners. Kabag Keuangan, Ibu Eli SSTMSI, membawahi Ketua Tim Akuntansi dan Aset, Hajah Ida Nurhati SST, Ketua Tim Perbendaharaan, Haji Amin Muhaimin SKM, dan kelompok jabatan fungsional. Kabag Umum dan Kepegawaian, Kabag Perencanaan Hukum dan Pengembangan, Kabag Keuangan, semuanya membawahi kelompok jabatan fungsional. Wadir Pelayanan dan Pendidikan, Dr. Hajah Dewi Damayanti MKM, membawahi Kabid Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu, Kabid Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu, Kabid Pelayanan Penunjang dan Pendidikan. Kabid Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu, Dr. Haji Hermansyah, membawahi Ketua Tim Pelayanan Medis, Dr. Rosidi, Ketua Tim Pengendalian Mutu Pelayanan Medis, Dr. Suherni, dan kelompok jabatan fungsional. Kabid Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu, Ibu Dewi Murni SKM MM, membawahi Ketua Tim Pelayanan Keperawatan, Haja Rohati S. Kepners, Ketua Tim Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan, Hermansyah S. Kepners, dan kelompok jabatan fungsional. Kabid Pelayanan Penunjang dan Pendidikan, Dr. Haji Komaril MM, membawahi Ketua Tim Pelayanan Penunjang, Ibu Iis Roslina APT, Ketua Tim Pendidikan dan Penelitian, Yusi Herawati S. Kepners, dan kelompok jabatan fungsional. Tupoksi P3K. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan tupoksi radiografer terampil tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya. Yang keempat, rencana hasil kerja. Berikut saya tampilkan slide rencana hasil kerja dari mulai kegiatan yang pertama, melakukan pelayanan radiologi konvensional. Tujuan kinerja, tercapainya pelayanan radiologi konvensional, indikator pencapaian jumlah laporan pemeriksaan. Kegiatan kedua, melakukan pelayanan radiologi CT scan. Tujuan kinerja, tercapainya pelayanan radiologi CT scan, indikator pencapaian jumlah laporan pemeriksaan CT scan. Kegiatan ketiga, melakukan daily check CT scan. Tujuan kinerja, monitoring alat CT scan, indikator pencapaian, checklist. Kegiatan keempat, ketepatan pengambilan hasil radiologi. Tujuan kinerja, memastikan hasil sesuai dengan identitas pasien, indikator pencapaian buku laporan pengambilan hasil. Kegiatan kelima, penerapan Picture Archiving and Communication System. Tujuan kinerja, efisiensi pelayanan di instalasi radiologi, indikator pencapaian, waktu keseluruhan pemeriksaan radiologi kurang dari 1 jam. Semua kegiatan rencana hasil kerja, waktu perolehannya yaitu 1 Mei 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Adapun rencana aksi perubahan yang akan diambil yaitu poin 4 dan 5. Kegiatan ketepatan pengambilan hasil radiologi dan penerapan Picture Archiving and Communication System. Beberapa rencana aksi telah dipaparkan pada slide ini, tapi untuk rencana aksi perubahan dapat diakses melalui link video YouTube yang saya taruh di bawah ini, di bawah dari tabel rencana aksi perubahan. Silahkan disimak. Kelima, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Instalasi radiologi RSUD Arjawinangun sudah menerapkan SOP yang telah ditetapkan.
Alat-alat radiologi yang tersedia cukup baik dan sudah ada modalitas mutakhir seperti CT scan 16 slice dan magnetic resonance imaging 0,3 Tesla. Saran. Yang pertama, perlu dilakukan penerapan Picture Archiving and Communication System untuk efisiensi pelayanan di instalasi radiologi RSUD Arjawinangun. Yang kedua, upgrade alat-alat modalitas mutakhir, CT scan dan MRI supaya dapat melayani pemeriksaan yang lebih spesifik. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.